Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai manajemen kas. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Siska Kristina Purba selaku moderator dan rekan saya Imam Fadilah, Seva Majid, Rudi Tara, dan Yasinta Citra sebagai pembawa materi. Materi yang akan dibahas hari ini adalah 1. Pengertian dan tujuan manajemen kas. Yang kedua, target dan sumber manajemen kas. Yang ketiga, aspek dan motif manajemen kas. Dan yang terakhir, faktor dan model manajemen kas. Manajemen kas. Manajemen kas terbagi menjadi 3 pengertian. 1. Pengertian manajemen. Manajemen adalah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Yang kedua, pengertian kas. Kas adalah suatu aktiva lancar yang meliputi uang logam, uang kertas, dan pos-pos lain yang dapat digunakan sebagai alat tukar dan mempunyai dasar pengukuran akuntansi. Yang ketiga, pengertian manajemen kas. Manajemen kas adalah suatu proses pengumpulan dan pengaturan kas perusahaan. Selain itu, manajemen kas juga meliputi sebuah proses pemanfaatan kas untuk investasi dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Tujuan manajemen kas. Manajemen kas ini bertujuan untuk mempertimbangkan sebuah risiko dana imbal hasil supaya terjadi keseimbangan antara mempunyai terlalu banyak atau sedikit kas. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Imam Fadilah. Kepada Imam Fadilah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Siska selaku moderator telah mempersilahkan saya untuk membawakan materi. Poin yang akan saya bahas kali ini mengenai target manajemen kas. Dalam pengaplikasian manajemen kas, mempunyai beberapa target yang harus dipenuhi. Di antaranya, yang pertama, liquidity, yang kedua, earning. Yang pertama ada liquidity atau likuiditas. Menurut pengertiannya, likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar utang-utang jangka pendeknya yang harus segera dibayar dengan menggunakan harta lancar, seperti utang usaha, utang dividen, utang pajak, dan lain-lain. Likuiditas sebagai target dari manajemen kas memerlukan manajemen yang perlu mengerti menjaga likuiditas dan kuantitas kas yang perlu tersedia di dalam perusahaan. Yang kedua, ada earning. Earning, menurut pengertiannya adalah laba bersih dari suatu bidang usaha pada satu periode. Makna dari earning sendiri yaitu setiap pengeluaran perusahaan perlu bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Daripada itu, manajemen perlu menjamin pembayaran yang dijalankan secara ekonomis. Poin berikutnya membahas tentang sumber manajemen kas. Sumber manajemen kas membahas tentang dari mana saja sih uang atau kas di perusahaan itu diperoleh. Nah, untuk sumber manajemen kas, yang pertama ada hasil transaksi perdagangan, baik secara tunai maupun kredit yang menghasilkan piutang. Yang kedua, ada penjualan aktiva. Yang ketiga, tanda bukti terhadap hutang, baik hutang wesel, hutang obligasi, maupun hutang pajak. Yang keempat, ada tambahan modal dari pemilik perusahaan. Yang kelima, perolehan kas dari bagian saham, pembayaran sewa, hadiah ataupun pajak periode sebelumnya. Dan yang terakhir ada pendapatan di luar usaha seperti bunga. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk agenda berikutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Imam Fadilah. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Seva Majid. Kepada Seva Majid, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Siska selaku moderator telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Aspek manajemen kas.
Terdapat 3 aspek penting di dalam menggerakkan manajemen kas. Di antaranya, yang pertama, administrasi kas harian, yang kedua, budget kas, yang ketiga, persediaan besi kas. Untuk yang pertama, administrasi kas harian, yaitu sebuah teratur administrasi penerimaan dan pengeluaran kas, serta saldo kas akhir agar sanggup disiapkan di laporan kas yang baru, yang sanggup menambahkan informasi mengenai struktur penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas sementara diperlukan. Informasi arus kas yang satu ini bermanfaat untuk menilai sebuah kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan kas dan memungkinkan pengguna mengembangkan tipe untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas di masa depan, serta berasal dari berbagai perusahaan. Dengan pengelolaan sebuah administrasi kas harian yang baik, maka akan menambahkan kegunaan dan dampak yang baik bagi perusahaan. Yang kedua, budget kas. Budget kas adalah anggaran yang direncanakan secara lebih rinci tentang jumlah kas beserta perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa kas. Budget kas itu sangat dibutuhkan di dalam menganalisa kegiatan perekonomian supaya sanggup berjalan dengan baik dan sesuai target perusahaan. Yang ketiga, persediaan besi kas. Persediaan besi kas atau persediaan kas minimal ialah jumlah minimal dari kas yang harus dipertahankan oleh perusahaan agar dapat memenuhi kewajiban finansialnya sewaktu-waktu. Setiap manajer keuangan suatu perusahaan selalu mengusahakan supaya di dalam perusahaan terjadi aliran kas yang teratur. Untuk itu, aliran kas yang masuk perlu diusahakan sesuai dengan aliran kas yang keluar. Lebih tepatnya, tidak terjadi kelebihan atau kekurangan saldo kas. Saldo kas yang berlebihan sanggup mengorbankan rentabilitas karena sejumlah uang kas yang tertanam tidak produktif. Sebaliknya, ketika terjadi kekurangan kas, menyebabkan perusahaan tidak sanggup untuk menggerakkan operasinya dengan baik dan tidak sanggup memenuhi kewajiban yang perlu dibayar. Motif manajemen kas. Adapun motif di dalam manajemen kas dibagi menjadi 4. Yang pertama, motif transaksi. Motif transaksi merupakan dorongan orang memegang uang untuk kebutuhan transaksi atau pembayaran. Seperti halnya perusahaan, perlu uang tunai untuk membiayai kegiatan sehari-hari perusahaan seperti membayar gaji atau upah, membayar tagihan, dan belanja barang. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Motif yang satu ini mempunyai tujuan untuk berjaga-jaga dalam keperluan yang tidak terduga. Yang ketiga, motif spekulasi. Motif spekulasi ini sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan. Contohnya yaitu, perusahaan menginvestasikan kas yang dipunyai terhadap sekuritas dengan harapan sesudah belanja sekuritas, harganya akan naik. Yang keempat, motif compensating balance. Pada dasarnya, motif ini berkaitan dengan keterpaksaan sebuah perusahaan meminjam sejumlah uang terhadap bank. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Sepa Majid. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Rudi Tara. Kepada Rudi Tara, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Siska selaku moderator telah mempersilahkan saya untuk membawakan materi. Faktor yang mempengaruhi manajemen kas. Nah, faktor yang mempengaruhi manajemen kas ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah faktor penambah kas dan yang kedua faktor pengurang kas. Oke, kita akan membahas dari yang pertama dulu, yaitu faktor penambah kas. Nah, apa aja sih hal-hal yang bisa dikatakan sebagai faktor penambah kas? Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada investasi dari pemilik saham. Yang kedua, penerimaan pembayaran hutang dari luar perusahaan. Yang ketiga, penerimaan pembayaran piutang. Yang keempat, ada penyusutan. Nah, sebelum masuk ke poin yang kelima, kita bahas dulu nih, kenapa sih penyusutan dapat dikatakan sebagai faktor penambah kas? Oke,
Pada dasarnya, penyusutan atau depresiasi merupakan cadangan. Nah, cadangan untuk apa sih? Yaitu cadangan untuk mengganti aktiva tetap yang sudah lama dan yang sudah tidak produktif lagi, diganti dengan aktiva tetap yang baru. Nah, sebelum si penyusutan ini digunakan untuk mengganti aktiva yang baru, perusahaan dapat menggunakan cadangan ini sebagai sumber pembelanjaan untuk perusahaan, walaupun waktunya terbatas sampai saat penggantian aktiva baru tersebut. Nah, selama waktu itu, penyusutan merupakan sumber penawaran modal atau bisa kita katakan sebagai faktor penambah kas di dalam perusahaan itu. Nah, makin besar jumlah penyusutan berarti makin besar sumber internal dari dana yang dihasilkan di dalam perusahaan yang bersangkutan. Nah, jadi gitu ya teman-teman, kenapa penyusutan dapat dikatakan sebagai faktor penambah kas. Oke, kita masuk ke poin yang kelima, yaitu penjualan kas. Nah, penjualan kas di sini maksudnya adalah penjualan secara tunai. Dan yang terakhir adalah penjualan aktiva tetap. Oke, selanjutnya kita bahas ke poin yang kedua, yaitu faktor pengurang kas. Nah, apa aja sih hal-hal yang menjadi pengurang kas? Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada buyback saham, yang kedua pemenuhan kewajiban seperti pembayaran hutang dan bunga, yang ketiga pembiayaan dividen, yang keempat kegiatan operasional yang tentunya membutuhkan biaya dan nantinya akan mengurangi kas. Yang kelima ada pembelian aktiva tetap, dan yang terakhir adalah pembayaran hutang perdagangan. Selanjutnya ada model manajemen kas yang terdiri dari 3 model. Yang pertama ada model persediaan atau yang dikenal dengan model Baumol. Yang kedua ada model Miller dan Orr. Dan yang ketiga ada model Stone. Oke, pertama kita akan membahas mengenai model persediaan atau yang lebih dikenal dengan model Baumol. Nah, model manajemen kas yang diajukan oleh Baumol ini sering disebut dengan model persediaan. Baumol mengakui ada kesamaan antara manajemen persediaan dengan manajemen kas bila dilihat dari aspek keuangannya. Dalam manajemen persediaan ada biaya pesan yang dibayarkan setiap melakukan pemesanan dan juga biaya simpan untuk menyimpan bahan yang dibeli. Nah, dalam manajemen kas juga ada biaya pesan dan biaya simpan nih. Biaya pesan dalam manajemen kas yaitu berupa biaya komisi pedagang efek yang dikeluarkan untuk merubah sekuritas menjadi uang kas. Nah, biaya pesan ini bisa juga disebut dengan biaya transaksi. Dan yang kedua adalah biaya simpan di dalam manajemen kas yaitu berupa hasil bunga yang hilang karena perusahaan menyimpan uang tunai yang besar. Oleh karena itu, perlu ditentukan berupa surat berharga atau sekuritas yang harus dijadikan uang tunai pada setiap saldo kas mendekati nol. Nah, model Baumol ini mengasumsikan bahwa pemakaian kas selalu konstan setiap waktunya, sehingga bila digambarkan akan tampak seperti grafik berikut. Nah, sekarang kita akan bahas nih mengenai grafiknya. Dari grafik tersebut bisa dilihat bahwa jumlah kas optimal sebesar C pada setiap kali perusahaan akan kehabisan uang kas. Bila mendekati angka 0, maka perusahaan harus mengubah sekuritas menjadi kas sehingga akan naik sebesar C. Nah, jadi setiap di T1, T2, dan T3 di angka 0, nah perusahaan itu akan menjadikan sekuritas atau mengubah sekuritas menjadi kas sebesar C. Jadi bisa dilihat konstan ya, setiap di T1, T2, T3-nya jumlah sekuritas yang dijadikan kasnya itu konstan, sama ya, bisa dilihat grafiknya. Nah, sehingga demikian seterusnya bila habis, perusahaan harus segera mencairkan sekuritasnya lagi. Total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal terdiri dari 2 item. Yang pertama biaya simpan dan yang kedua adalah biaya transaksi. Tadi sudah dijelaskan mengenai biaya simpan dan juga biaya transaksi dalam manajemen kas. Nah, jadi untuk memperoleh si saldo kas yang optimal ini harus diminimalkan yang namanya si biaya transaksinya, total biaya transaksinya. Nah, total biaya transaksinya sendiri itu terdiri dari biaya simpan dan juga biaya transaksi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rudi Tara. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Yasinta Citra. Pada Yasinta Citra dipersilahkan. Baik, terima kasih atas Saudari Siska telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan beberapa materi.
yaitu mengenai model Miller dan Orr dan juga model Stone. Baik, langsung saja. Model Miller dan Orr diasumsikan bahwa aliran kas masuk dan keluar tidak konstan. Miller dan Orr, dua orang ahli manajemen keuangan, merumuskan bahwa dalam keadaan penggunaan dan pemasukan kas yang bersifat acak, perusahaan perlu menetapkan batas atas dan batas bawah saldo kas. Bila saldo kas mencapai batas atas, perusahaan perlu merubah sejumlah tertentu kas, agar saldo kas kembali ke jumlah yang diinginkan. Sebaliknya, bila saldo kas menurun dan mencapai batas bawah, perusahaan perlu menjual sekuritas agar saldo kas naik kembali ke jumlah yang diinginkan. Adapun teman-teman di sini bisa melihat mengenai diagram Miller dan Orr. Batas atas dalam gambar tersebut ditunjukkan oleh garis H dan batas bawah oleh titik 0. Ini berarti bahwa perusahaan perlu menetapkan jumlah minimal kas mencapai 0. Baru perusahaan akan merubah atau menjual sekuritas untuk menambah jumlah kas menjadi Z, yaitu jumlah kas yang diinginkan perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model Stone. Untuk model Stone ini mirip dengan model Miller dan Orr. Akan tetapi lebih memberikan perhatian kepada manajemen saldo kas daripada penentuan ukuran transaksi kas yang optimal. Ketika saldo mencapai batas pengendalian tertinggi atau batas pengendalian terendah, tidak secara otomatis akan melakukan investasi, tetapi melihat terlebih dahulu harapan adanya aliran kas masuk atau keluar beberapa hari yang akan datang. Di sini juga terdapat diagram model Stone. Diagram di atas menjelaskan terdapatnya batas pengendalian atas yang ditunjukkan oleh titik H dan batas pengendalian bawah yang ditunjukkan oleh titik 0. Dalam model Stone disebut sebagai batas pengendalian luar, sedangkan H-X dan O+X disebut sebagai batas pengendalian dalam. Apabila saldo kas mencapai titik A, perusahaan harus melihat aliran kas pada beberapa hari yang akan datang untuk memperkirakan apakah saldo kas akan kembali bergerak ke dalam batas pengendalian atas dalam. Apabila saldo kas menuju titik C, maka perusahaan tidak perlu melakukan investasi. Tetapi bila saldo kas menuju titik B, perusahaan perlu melakukan investasi. Begitu pula bila saldo kas menuju titik F. Perusahaan perlu melihat aliran kas pada beberapa hari yang akan datang untuk memperkirakan apakah saldo kas akan kembali bergerak ke dalam batas pengendalian atas dalam. Apabila saldo kas menuju titik D, maka perusahaan tidak perlu melakukan investasi. Tetapi bila saldo kas menuju titik B, perusahaan perlu melakukan investasi sekuritas. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Saya kembalikan ke moderator, Saudari Siska Kristina. Terima kasih. Demikian materi mengenai manajemen kas. Kesimpulannya, manajemen kas adalah kunci dalam menjaga stabilitas dan solvabilitas perusahaan. Manajemen kas akan berhasil jika menghindari lilitan hutang, memilih investasi jangka pendek yang sesuai, dan menambah jumlah kas untuk meningkatkan posisi kas dan profit perusahaan. Kemampuan melakukan manajemen kas sangat penting. Oleh sebab itu, bijak dalam melakukan manajemen kas bisa membantu perusahaan dalam menghadapi biaya yang tak terduga. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kurangnya penjelasan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.